Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ataya Rafael Akbar dan rekan saya Revan Malon Alonso. Nah, kami merupakan perwakilan dari SMA Negeri 3 Sidoarjo, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan karya tulis kami dengan tema mendukung implementasi SDGs melalui pengelolaan lingkungan yang berjudul optimasi senyawa turunan gula limbah tebu menjadi selulosa asetat sebagai bahan dasar pembuatan kain batik yang ramah lingkungan. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami yaitu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tersebar di seluruh Nusantara, yaitu dari Sabang hingga Merauke. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yakni berupa tebu. Tebu atau Saccharum officinarum L merupakan komoditas perkebunan yang memiliki peranan strategis dalam perekonomian, khususnya dalam menghasilkan pasokan bahan baku pada industri gula, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar. Kehadiran gula sebagai pemberi rasa manis pada makanan tersebut mengakibatkan adanya perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang lebih konsumtif. Akibatnya, kebutuhan akan gula meningkat seiring berjalannya waktu. Kementerian Pertanian telah memperkirakan produksi tebu secara nasional sebesar 2,36 juta ton pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat 2,58% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 2,13 juta ton. Hasil proses pembuatan gula dari tebu menghasilkan limbah berupa ampas tebu. Ampas tebu tergolong jenis limbah lignoselulosa. Limbah ampas tebu berpotensi mudah terbakar, mengotori lingkungan sekitar dan mengganggu lingkungan penduduk sekitar. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkenal akan keragaman budayanya. Keanekaragaman tersebut lahir turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia terdahulu. Keragaman tersebut berkembang di tiap daerah masing-masing dan menjadi ciri khas tersendiri bagi daerah tersebut. Salah satunya ialah kerajinan batik Jetis yang berasal dari desa Jetis di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Batik Sidoarjo merupakan 100% batik tulis atau handmade yang memiliki motif yang khas dari Sidoarjo. Motif kain batik asal Jetis didominasi flora dan fauna khas Sidoarjo yang memiliki warna-warna cerah, merah, hijau, kuning, dan hitam. Umumnya batik dibuat kain mori. Saat ini produksi batik terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan akan batik. Alhasil, para pelaku usaha mulai berinovasi dan mencari solusi alternatif pengganti kain mori yang mempunyai harga mahal dengan kain berbahan sintetis. Namun, penggunaan kain berbahan sintetis lainnya memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan dan sulit terdegradasi oleh tanah. Di lain sisi, pencarian hal tersebut dapat meningkatkan tingkat produktivitas batik terutama di desa Jetis. Lantas, bagaimana solusi dari kedua permasalahan tersebut? Yaitu dengan memanfaatkan limbah ampas tebu menjadi selulosa asetat sebagai bahan dasar pembuatan kain batik. Ampas tebu memiliki kandungan kimia yang hampir sama dengan bahan umum yang digunakan pada kerajinan tekstil. Seperti yang dapat dilihat pada tabel di samping, ampas tebu mampu bersaing dengan serat lainnya. selulosa yang diperoleh dari ampas tebu dapat digunakan untuk membuat serat selulosa regenerasi yang dapat digunakan sebagai pengganti serat kapas. Nah, salah satunya yaitu selulosa asetat. Secara aplikasi komersial dalam proses industri, selulosa asetat adalah salah satu ester selulosa yang paling penting dan berguna karena berasal dari sumber terbarukan, serta dapat terurai secara hayati, tidak beracun, dan berbiaya rendah. Selulosa asetat memiliki beberapa keunggulan, antara lain karakteristik fisik dan optik yang baik sehingga banyak digunakan sebagai serat untuk tekstil, filter rokok, plastik, film fotografi, dan sebagainya. Sintesis turunan selulosa membutuhkan selulosa dengan kemurnian tinggi, serta jumlah lignin dan hemiselulosa yang tersisa harus dikurangi seminimal mungkin, sehingga ampas tebu dapat diekstrak terlebih dahulu hingga mendapatkan persentase 94% selulosa, 5% hemiselulosa, 0,2% lignin, dan 1% abu. Kemudian selulosa ditambahkan asam asetat glasial dan diaduk pada labu leher 3. Setelah penambahan asam asetat, campuran reaksi tersebut dijaga pada suhu 0 hingga 5 derajat Celcius selama 1 jam. Ke dalamnya ditambahkan campuran asetilasi yaitu asetat anhidrida, natrium bisulfat, dan asam sulfat selama setengah jam. Setelah itu diendapkan dan disaring dengan air suling hingga pH netral. Setelah itu dicuci dengan aseton, disaring dan dikeringkan pada oven vakum, serta dilanjutkan dengan tahap casting film selulosa. Pada tabel sifat selulosa tersebut
menunjukkan hasil kekuatan tarik sebesar 40-61, yang mana hal tersebut cocok dengan kekuatan tarik serat selulosa asetat komersial, yaitu 31-55 MPa. Dan sampel selulosa asetat yang diperoleh dari waktu reaksi 4 dan 6 jam mengandung hemiselulosa asetat, sedangkan selulosa asetat dengan waktu reaksi lebih dari 6 jam mengakibatkan pelepasan hemiselulosa asetat dan kehilangannya saat pencucian. Kemudian pada grafik FTIR, semua sampel menunjukkan fitur spektral yang serupa. FTIR menunjukkan penurunan frekuensi hidroksida dan mengindikasikan gugus karbonil pada 1747 cm. Dengan teknik pemintalan basah, jerami tebu atau ampas tebu sebagai bahan utamanya diubah menjadi pulp dengan proses pulping alkali menggunakan soda antrakuinon, kemudian dilakukan pemutihan kimiawi dengan hidrogen peroksida yang berfungsi untuk menghilangkan sisa lignin pada jerami tebu dan mendapatkan serat dengan metil morfolina N-oksida atau NMMO. Pada tabel tersebut, serat yang diperoleh dari selulosa dan jerami komersial menunjukkan nilai keuletan dalam kisaran 4,1 hingga 4,3 cN per teks yang kompatibel dengan lyocell komersial yang dihasilkan dari selulosa pulp kayu. Kemudian pada kedua grafik tersebut menunjukkan kapasitas penyerapan air sekitar 60 hingga 73% dan profil kehilangan massa selulosa komersial kehilangan 26% berat dalam waktu 30 hari penyimpanan dan kehilangan 25% pada jerami tebu. Dari pernyataan tersebut, bahwasanya ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai pengganti kain tekstil yang memiliki kekuatan tarik, penyerapan air, dan keuletan yang cukup baik dan kompatibel dengan produk tekstil komersil yang ada seperti selulosa asetat. Diharapkan penggunaan kain dari selulosa asetat dapat mengurangi penggunaan serat sintetis yang membahayakan lingkungan dan dapat meningkatkan tingkat produktivitas batik terutama di desa Jetis. Pewarna batik nantinya akan dilakukan menggunakan pewarna alami. Warna alami merupakan warna yang berasal dari alam dan ramah lingkungan. Bahan ramah lingkungan adalah bahan yang tidak beracun saat proses pengerjaannya, tidak meninggalkan residu racun pada produk yang dihasilkannya, serta limbahnya mudah degradasi oleh air. Pewarnaan batik nantinya akan dilakukan menggunakan pewarna alami. Pewarna alami merupakan pewarna yang berasal dari alam dan ramah lingkungan. Bahan ramah lingkungan adalah bahan yang tidak beracun saat proses pengerjaannya, tidak meninggalkan residu racun pada produk yang dihasilkannya, serta limbahnya mudah didegradasi oleh alam. Pewarna batik kami yang alami tentu terbuat dari bahan alam. Warna merah tua yang dihasilkan berasal dari getah gambir, warna kuning kecoklatan berasal dari daun ketapang, warna kuning kemasan berasal dari buah safflower, warna coklat berasal dari daun mangga, dan warna hitam berasal dari kulit kayu tinggi. Makna filosofi dari burung merak dalam agama Hindu yaitu sebagai wahana dewa perang yakni Dewa Skanda atau Kartikeya. Burung merah juga memiliki makna sebagai lambang dari dunia atas yang melambangkan kesucian dan kebahagiaan. Maka, kami dapat menyimpulkan bahwasanya pemanfaatan limbah tebu menjadi selulosa asetat sebagai pengganti tekstil menunjukkan hasil yang baik. Terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Saik et al. Pada tahun 2009 menunjukkan kekuatan tarik serat selulosa asetat ampas tebu cocok dengan kekuatan tarik serat selulosa komersial. Hasil tersebut membuat kami melakukan terobosan untuk memanfaatkan limbah ampas tebu yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan dapat dimanfaatkan sebagai batik Jetis Sidoarjo dengan motif merak. Proses pewarnaan pada batik juga menggunakan pewarna alami agar tidak meninggalkan residu racun bagi lingkungan dan salah satu upaya terciptanya SDGs tahun 2030. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila terdapat kata maupun salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.